Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Indum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura mendung ya. Mendung tuh kayak gini. Tuh kan, mendung ya teman-teman ya. Jadi nggak panas, enak banget suasananya. Dan biasa aku ada di balkoni dan di swimming pool view ya. So, di video kali ini di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ada pengalaman, aku tuh akan cerita sedikit tentang pengalamanku hilang di Changi Airport untuk pertama kalinya datang ke Singapura. Jadi bukan aku aja ya, ternyata tuh banyak banget yang nge-DM ataupun yang ngeposting di sosial media kayak gitu, dan aku tuh baca-baca kayak gitu. Ternyata setelah datang dari Bandara Indonesia ke Changi Airport itu kebanyakan ya itu bingung, meskipun sudah X aja tuh kadang masih bingung gitu ya. Maksudnya bukan X Singapura ya, X luar negeri kayak gitu, Malaysia, Arab kayak gitu tuh bingung. Jadi ceritanya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk pergi ke Singapura bekerja sebagai TKW di Singapura itu kita butuh proses, dan prosesnya itu melalui PT di Indonesia. Itu zaman aku dulu ya. Karena belum tahu, masih blow on kayak gitu ya. Jadi proses semuanya tuh lewat PT. Dan setelah beberapa bulan, 1 sampai 1,5 bulanan tuh kayak gitu, waktu aku dulu tuh kayak gitu prosesnya, terbanglah ke Singapura. Dan di PT itu setiap penerbangan itu kan pastinya biasanya ada barengannya kayak gitu ya. Ada temen sesama TKW kayak gitu, ada yang tapi maksudnya agentnya itu beda-beda gitu loh. Jadi barengan gitu terbangnya. Terbanglah akhirnya setelah melalui beberapa proses di PT, terbanglah saya ke Singapura. Setelah di Singapura, ternyata ini ada barengan mbak-mbak yang sudah Malaysia kayaknya dulu. Ada berapa ya? Kayaknya aku dulu tuh ada 4 atau 5 orang kayak gitu. Yang satu tuh sudah Malaysia, dan yang 4 ini termasuk aku juga itu belum pernah kerja kemana-mana, jadi masih nggak ngerti on banget kayak gitu. Turunlah naik pesawat Garuda malam-malam kayaknya itu ya, malam-malam naik pesawat Garuda, turunlah ke Changi Airport. Karena Changi Airport itu aku kasih tahu kalian ya, bahwa Changi Airport itu bandara terbesar nomor 5 sedunia kayak gitu ya, nomor 5 atau pokoknya masuk 10 besar gitu pokoknya Changi Airport. Jadinya gedenya itu Masya Allah, karena selain saya juga belum pernah kemana-mana naik aeroplane ya, masih pertama kali, fresh new banget kayak gitu, jadi masih ya kagak ngerti gitu, Inggris juga masih a i u e o kayak gitu, mau ngomong juga masih takut-takut, mau tanya juga takut-takut. Akhirnya saking gedenya itu di Changi Airport, gede banget. Apalagi toiletnya aja ya. Toiletnya itu bisa, masuk ke toilet aja itu bisa satu rumah kita di desa loh. Itu toilet doang gitu. Karena kan ada banyak sekat-sekat kayak gitu ya. Gede banget, indah banget, cantik banget. Nah, jadi dari Bandara Surabaya ya. Enggak, aku Jawa Tengah dulu tuh, dari Jawa Tengah, lupa aku ya apa itu airportnya, aku lupa. Dari Jawa Tengah terbanglah ke Singapura Changi Airport. Setelah landing, kita tuh dijemput oleh petugas, ada petugas perempuan itu seingat aku tuh. Ada petugas perempuan seingat aku, disuruhlah ngikutin dia. Jadi kita berlima ini disuruhlah ikutin saya. Ikutin, kan sudah nyampe di exit itu ya, di exit buat cop-cop paspor kayak gitu ya, keluarnya itu ya. Sebelum keluar ada kursi di situ, disuruh tunggulah sama mbak petugas ini. Kalian tunggu di sini dulu ya, kayak gitu. Jadinya kita tunggulah sampai kedinginan kayak gitu. Lama banget itu kita di situ. Setelah lama banget, terus akhirnya di situ saya itu ke toilet, yang namanya toiletnya itu gedenya minta ampun, serumah kita, bahkan mungkin
lebih gede dari rumah kita gitu, satu rumah loh gitu, toiletnya doang, terus kan belok kayak gitu-gitu. Jadinya disitulah aku lagi ke toilet, aku bersama teman aku itu waktu itu pergi ke toilet, masuk. Setelah masuk ke toilet, mau keluar juga bingung, kemana ini, bingung itu akhirnya. Bingung, tapi akhirnya itu ngikut orang keluar lah. Kita kan masih nunggu di sofa tadi, nunggu si petugas tadi loh, katanya suruh nunggu di sini, tapi nggak ngerti ini mbaknya ini malah menghilang gitu. Setelah malah menghilang, pokoknya kita lebih dari 2 jam 3 jam kayaknya kayak gitu. Landing jam 7, baru keluar itu jam 11 kayaknya, ya 3 jaman lah itu, jam 11 itu baru bisa keluar, karena kita tadi ngikutin si arahan si mbaknya petugas tadi, katanya suruh nunggu di sofa ini. Kita duduklah di sini. Akhirnya aku ke toilet, setelah ke toilet kembali lagi, hilang di toilet juga, kembali lagi gantian tuh sama temennya beberapa. Ditunggu sampai kedinginan, masa sampai sepi, sudah agak sepi, kayaknya agak sepi lah ya. Terus di situ itu kita surprise banget ya teman-teman. Di Singapura itu, bandara di Singapura, kalian bisa melihat orang yang hitam, sampai hitam, paling hitam di dunia kayaknya itu aku ngelihatnya. Itu pun ada orang yang putih, itu pun ada orang yang manis, ada semuanya tuh. Pokoknya yang aku pernah lihat di television dulunya itu, semuanya tuh aku lihat sampai melongo, tahu nggak teman-teman? Saking surprise-nya, saking shock-nya gitu ngelihat, wah ternyata tuh di Singapura kayak gini ya. Semua orang tuh ada, dari orang yang kulitnya putih bersih sampai orang yang kulitnya hitam melekat, itu pun ada. Aku tuh pernah lihat di Changi Airport itu tadi. Dan setelah itu kita tuh ngobrol-ngobrol ya berlima itu tadi, kok kita nggak keluar-keluar ya, kita sudah lama ini nunggunya kayak gitu. Terus akhirnya yang ex Malaysia ini, karena dia sudah ex, jadi kita percaya aja sama dia tuh, ya kamu tuh gimana sih kayak gitu-gitu, pokoknya udur-uduran lah ya kayak gitu. Akhirnya dia memberanikan diri tuh keluar dari ke imigrasi, tukang si cop paspor tuh tadi, keluar tuh akhirnya. Ternyata tahu nggak kalian, sopir agensi itu sudah nunggu lama banget di luar kayak gitu. Wah, kita tuh keluar tuh dimarahin, dimaki-maki sampai habis, udah sampai nangis sudah kayak gitu ya teman-teman. Jadi setelah itu aku dapat telepon tuh dari mem yang di Indonesia. Kamu tuh kemana? Kamu hilang ya di Changi Airport ya, saking gedenya, sampai gitu-gitu. Memang ya hilang. Orang bukannya hilang sih sebenarnya, kita itu suruh tunggu ya, tadinya itu suruh nunggu di sofa. Setelah nunggu si sofa itu lama banget, dianya nggak pulang, nggak balik-balik nyamperin kita lah, kitanya nunggu, kagak ngerti ya teman-teman ya. Ya udah, itulah begitulah ceritanya. Jadi saking gedenya Changi Airport, kita itu hilang di toilet, hilang di bandara kayak gitu, kagak ngerti. Jadi ini tuh hanya buat referensi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu ternyata banyak banget yang hilang di situ karena ada petugas ini katanya tuh. Jadi buat teman-teman nanti kalau disuruh petugas nunggu, kalian lebih baik kalau nunggu aja tuh setengah jam atau paling lama sejam lah kayak gitu, tunggu di sana. Kalau memang ada petugas yang suruh nunggu ya. Nah setelah itu kalau dia nggak datang-datang, kalian keluar aja itu. Sebenarnya kalian tuh enak sih sebenarnya, disuruh keluar aja gitu. Udah keluar aja, masuk ke imigrasi yang dibuat cop paspor kayak gitu. Kalau sekarang sih untuk ke autogate ya. Kalau untuk autogate semuanya ada panduannya, ada pemandunya. Kalian jangan khawatir, kalian minta tolong aja. Mereka yang petugas di Changi Airport semuanya bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu bisa. Jangan khawatir. Jadinya malu bertanya itu sesat di jalan. Jadi kalian nggak boleh malu-malu untuk bertanya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sharing aja pengalamanku. Jadi semoga aja itu bermanfaat buat teman-teman. Siapa tahu kalian itu juga mengalami hal yang sama seperti saya kayak gitu. Terus kalau kalian satu lagi ya, kalau kalian itu nggak nggak kebiasaan di aircon, kalian lebih baik dari Indonesia itu bawa jaket. Soalnya pengalaman aku dulu tuh katanya di Singapura panas. Setelah panas akhirnya aku tinggalin tuh jaket di
PT kayaknya. Setelah ditinggalin itu jaket di PT, akhirnya di dalam aeroplane itu aku kedinginan banget gitu. Sampai aku selimutan koran kayak newspaper kayak gitu loh ya, kayak majalah magazine kayak gitu yang ada di depan kursi depan kayak gitu. Jadi bawa jaket ya kalau kalian nggak kuat dingin, nggak kuat AC gitu. Dingin banget sumpah di aeroplane tuh ya. Jadi semoga sharing dari Inem ini tuh bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan sampai hilang di Changi Airport karena saking gedenya. Cukup saya saja aja yang hilang kayak gitu dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.